warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi nih sama aku Iza dalam acara Esamo Podcast. Teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang wirausaha lagi nih. Di samping aku sudah ada Ibu Dwi Wahyuni yang sangat keren banget, yang akan menemani kita dalam bincang-bincang wirausaha kali ini. Oke teman-teman, aku perkenalkan dulu ya dengan narasumber kita kali ini. Ibu yang ada di hadapan kita ini adalah Ibu Dwi Wahyuni, wirausahawan dari Desa Yoho, pebisnis telur gulung yang handal. Baik para pendengar semuanya, kita langsung saja ya bincang-bincang hari ini. Kita sapa dulu ya narasumber kita. Selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih rasanya diundang ke podcast Esamo Jelapan ini? Ya, seneng lah bertemu dengan anak-anak Esamo di sini. Mudah-mudahan mengesankan ya. Nah, lanjut ya Bu. Kita ke bincang-bincang wirausaha kali ini. Iya. Yang pertama, bisa tolong ceritakan sedikit bagaimana sejarahnya Ibu memulai bisnis telur gulung ini? Iya, baik. Pada awalnya dulu saya juga merasa malu Mas dengan pekerjaan saya ini. Tapi dengan mental yang kuat saya beranikan diri karena minat saya. Sebenarnya ini bukan cita-cita saya Mas, pekerjaan ini. Dulu saya pengen cita-cita jadi perawat, karena mungkin saya ekonominya yang lemah atau kurang tinggi, itu harus melanjutkan sekolah yang ke jenjang lebih tinggi. Namun itu tidak mungkin, saya hanya sekolah sampai diploma 1, hanya asisten perawat yang ini. Kemudian setelah itu saya ikut praktek dokter, ikut di toko obat itu melayani obat-obat untuk pasien itu. Kemudian sebelum bekerja itu kira-kira 1 tahun Mas ikut dokter itu. Sekarang dokter itu sudah pindah ke Surabaya. Setelah pindah ke Surabaya, saya tidak mau mengikuti ke sana. Tapi sebelum saya ikut dokter, praktek dokter itu, saya sempat ngajar TK Pertiwi di Desa Wirun, dekat kantor polisi itu kira-kira 2 tahun lah. Kemudian setelah itu saya berhenti karena harus sekolah lagi, saya tidak mau. Terus saya pengen bekerja yang tidak terikat gitu. Saya menjadi sales alat tulis itu harus bermodal tinggi, kemudian perjalanan jauh, harus ke sana kemari sampai sore Mas. Kok pas saya keliling di Kota Karanganyar itu, saya lihat kok ada orang jualan ya, kok laris banget di sini. Itu jualan apa? Terus dadar gulung, itu namanya telur gulung. Kemudian saya merasa pengen gitu loh, ikut-ikutan, kok modalnya sedikit hasilnya lumayan banyak. Terus kemudian saya kepengen, saya mencoba Mas. Akhirnya saya beranikan diri, mental saya. Kemudian saya terus ikut jualan seperti itu. Modal saya dulu pertama kali itu cuman sedikit tapi lumayan, hasilnya lumayan gitu. Terus saya tinggalkan salesnya, terus kemudian saya jualan seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Ya. Bagaimana proses pembuatan telur gulung itu? Apakah ada bahan-bahan atau bumbu khusus yang Ibu gunakan untuk membuat telur gulung? Tentunya ada Mas. Pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahannya dulu. Alatnya cukup gampang, mudah, cuman kompor gas sama teflon itu. Kemudian bahan-bahannya, bahan utamanya itu hanya telur dan tusuk sate itu buat menggulungnya nanti. Kemudian ada bahan isi Mas.
Bahan isi itu mie kering. Saya pilih mie kering yang ekomi. Terus kemudian loncang. Kalau bahasa Jawa loncang itu daun bawang ya bahasa Indonesia ya. Terus kemudian kalau pengen mau pedas itu dikasih saus. Kemudian kalau pengen lebih pedas lagi ada saya siapin bubuk cabai. Kemudian bahan-bahannya mie sebelum untuk mengisi telurnya itu dimasak dulu mas, dimasak, direbus, kemudian ditiriskan sebelum kalau sudah benar-benar kesat itu baru ditumis dengan bumbu-bumbunya, itu kasih bawang alami biar aromanya lebih gurih gitu, bawang alami, terus kasih merica, kecap, gula pasir, kemudian garam, micin sedikit mas. Itu dah ditumis, kemudian minyak digoreng seperti masak mie goreng itu untuk bahan isi. Daun bawangnya diiris kecil-kecil itu. Nah untuk proses pembuatannya telurnya dikocok mas, dikocok sampai ya agak agak kenceng lah biar jadi babar gitu. Setelah dadar di atas teflon, kemudian diisi daun bawangnya itu, kemudian digorengnya. Kalau ingin pedas ya dikasih saus. Nanti tergantung permintaan konsumen mas. Pedas banget bu, pedas banget pak gitu. Dikasih cabenya gitu. Terus digulung, kalau sudah matang digulung dengan tusuk itu, terus disajikan gitu. Jadi bisa custom gitu bu? Gimana? Bisa pilih sesuka hati keinginan konsumen gitu? Iya, tinggal permintaan. Nanti kalau minta original misalnya itu ya cuman telur sama mie gorengnya saja gitu. Lebih enak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana ibu memilih bahan-bahan untuk telur gulung ibu? Apakah ada kriteria atau bahan-bahan khusus yang membuat telur lebih enak gitu? Ya tentunya saya memilih bahan-bahan yang bagus mas, tidak tidak mendekati kadaluarsa. Misalnya bumbu-bumbunya itu saya harus bermerek yang halal semua, ada mereknya halal semua. Terus kemudian semua barangnya itu harus baru mas, saya setiap hari itu ganti yang baru. Jadi daun bawangnya itu langsung saya setiap hari ke pasar yang cari yang segar atau fresh gitu. Itu untuk menjaga kualitas rasa dan menjaga penggemar gitu. Dan alhamdulillah mas sekarang produk saya ini sudah bersertifikat halal karena bahan-bahannya semuanya sudah dicek dari sertifikat sudah ada, tapi belum terbit mas, masih dalam proses. Itu prosesnya biar bisa mendapatkan sertifikasi itu gimana Bu? Oke, untuk misalnya para ibu-ibu yang punya usaha mikro kecil atau makanan, kalau ingin mendapatkan sertifikasi halal itu bisa lewat saya. Nanti saya punya nomor teleponnya, ada pendampingnya dari alumni sini juga mas. Mbak namanya Mbak Budi Arti Laras, dia alumni dari sini, sekarang menjadi pendamping sertifikasi halal Semarang Kemenpak itu. Tahun kira-kira angkatan tahun berapa ya, 98-99 itu bareng anak saya yang bareng dari sini. Jadi satu angkatan sama anak ibu ya? Iya, yang bareng anak saya juga alumni dari sini juga. Jadi teman-teman, kalau ada yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa menghubungi ibu ini lewat sini ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Apa yang membuat telur gulung ibu terasa lebih
yang lebih enak atau membedakan dari telur gulung yang lain? Ya, kan sekarang banyak macam telur gulung, Mas. Telur gulung itu ada yang pakai isi maupun ada yang cuman telur doang digoreng sama harus butuh minyak yang banyak itu. Tapi ya mungkin tergantung selera orang-orang itu ya yang membeli itu. Jadi ada yang pengen memilih telur gulung saya, mungkin yang nggak ada minyaknya karena takut kolesterol atau gimana itu ya, tergantung selera para konsumen juga itu pilih yang mana. Ada telur gulung yang dikasih apa ya itu aci barang itu, tahu aci, Mas? Iya, aci itu tapioka gitu ya? Lama tepung itu kan sekarang model banyak itu ya, tergantung selera. Saya baru tahu malah. Tapi yang banyak yang memilih produk saya itu. Ya. Nah, emangnya aku mau apa ngembangin bisnis ibu jadi variannya lebih banyak gitu? Gimana, Mas? Maksud saya, jadi kayak ibu mau ngembangin bisnis ibu jadi lebih banyak varian gitu loh. Kan tadi ditambahi aci atau dikasih mie lebih banyak gitu. Enggak, saya cuma bahannya telur saja, enggak saya kasih campur-campur, nanti enggak mengurangi rasa atau kualitas rasa itu. Biar lebih autentik gitu ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu berapa modal awal ibu dalam menjalankan bisnis telur gulung ini? Dulu tahun 2013 kalau nggak salah, Mas, sudah 11 tahun yang lalu, saya modal awal pertama kali jualan itu hanya bermodalkan 50.000. 50.000 itu sudah dapat telur 1 kilo, minyak 1 pak, kemudian bahan-bahan dari tusuk, minyak, gas itu sudah saya hitung semuanya. Kemudian saya jual itu bisa mendapatkan hasil sekitar 90-95. Itu pun bahan-bahannya masih tersisa. Jadi ya lumayan hasilnya. Itu hanya sampai jam setengah 12. Hanya waktu itu dari sekolah SD itu istirahat pertama dan kedua itu dulu. Banyak banget ya, Bu. Dengan modal ibu 50.000 bisa mendapatkan uang sekitar segitu ya? Ya, Mas, ya tergantung nanti kalau misalnya penjualannya banyak, hasilnya lumayan banyak, ya kira-kira bisa separuhnya gitu. Berarti hampir 2 kali lipat dari modal ibu? Iya, betul. Bagus banget ya, jadi pengen ya? Ya, alhamdulillah. Bisa dapat duit banyak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan apa yang ibu hadapi selama menjalankan bisnis ini, Bu? Kalau masalah tantangan itu ya cuman Mas, persaingan dagang, misalnya kita pas jualan di situ kok banyak banget yang ikut jualan di situ. Jadi ya mungkin penggemar atau konsumen itu pilih merasakan dagangan yang lain, kemudian dagangan saya juga agak sepi. Jadi orang jualan itu nggak mesti rame atau nggak mesti sepi. Lah pas kira-kira nanti sepi atau pas sepi ya kita cari jalan lain, Mas. Kita cari tempat lain gitu. Misalnya pindah ke SD mana atau sabar di situ nanti nunggu ada misalnya orang yang lewat atau perjalanan juga sering mampir beli gitu. Tidak harus anak-anak sekolah saja gitu. Jadi pelanggan ibu nggak harus dari siswa sekolah aja, jadi orang-orang lewat juga itu masuk pelanggan. Iya betul, Mas, ya banyak. Mereka sudah hafal atau sudah lihat saya atau blognya itu sudah mampir gitu.
Jadi pelanggan tetap ya? Ya. Oh iya Mas, untuk proses pembuatannya tadi telurnya juga dikasih bumbu, dikasih masako atau dikasih sedikit garam, terus bawang putih itu dihaluskan Mas, biar menambah rasa gurihnya telur itu. Terus sebelum dikocok itu ditambahkan, dikasih bumbu-bumbu tersebut. Tadi ada yang lupa. Tadi itu ngocoknya pakai tangan atau pakai mesin tuh? Saya cuma pakai itu Mas, apa? Irus apa ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Kue gitu? Enggak, saya manual saja pakai sendok besar itu. Kita lanjut aja ke pertanyaan itu ya. Oke. Kalau boleh tahu ya Bu, berapa harga satuan telur gulung Ibu? Saya murah aja Mas, hanya Rp1.000 satu tusuk. Iya. Murah sekali. Kalau saya titipkan ke kantin atau ke warung itu cuma 750. Jadi di kantin SD Demaan 1 itu kalau saya naruh di situ sebelum istirahat, nanti istirahat langsung diserbu. Yang habis pertama kali itu dagangan saya. Soalnya saya juga nunggu di situ. Nunggu pas anak-anak pulang sekolah, terus ada yang istirahat kedua, kantinnya minta gitu, minta disuruh titipin gitu. Jadi dengan Ibu harganya cuma 1.000, modalnya 50.000 bisa dapat segitu, banyak banget ya Bu. Ya namanya orang jualan itu juga nggak mesti Mas, tapi alhamdulillah disyukuri Mas. Hasilnya lumayan gitu. Cocok banget buat pemula yang mau bikin usaha sampingan gitu, cocok banget ya guys. Ya, kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya. Sebelumnya kayaknya ulang lagi deh pertanyaannya, apa yang membuat telur gulung Ibu diminati oleh pembeli? Ya karena mungkin harganya terjangkau, dari kualitas rasanya, mungkin juga dari kebersihannya, mungkin dari apa ya, bisa dipilih sendiri gitu ya, custom, bisa ditambah dengan mie atau ditambah dengan cabai gitu ya Bu? Iya bisa. Nanti sebelum apa namanya itu konsumen itu saya saya tareli dulu gitu loh, ditanya dulu pedas atau enggak. Kalau pedas banget atau biasa caos doang atau dikasih bubuk cabai gitu. Kadang anak-anak SD itu sukanya malah yang lebih pedes-pedes gitu. Minta caosnya yang banyak Bu, cabainya yang banyak. Oke boleh, saya tuh ngasih anak-anak pedes itu mau saja Mas, tapi saya takutnya nanti kalau perutnya sakit terlalu pedes, saya takutnya malah nanti disalahkan. Enggak gitu. Ya seperti itulah anak-anak macam-macam. Ya mungkin itu buat anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja tips Ibu buat para pemula yang pengen mencoba wirausaha kayak Ibu, biar bisa sukses? Harus percaya diri Mas, harus percaya diri dulu, harus berani mengambil resiko itu. Yang penting jangan malu, karena kalau pekerjaan ini dulu emangnya banyak orang lain itu menganggap rendah Mas. Jualan seperti ini dianggap rendah orang lain tuh, tapi saya enggak menghiraukan itu ya. Yang penting saya mendapatkan hasil yang halal gitu. Harus percaya diri dan berani mengambil risiko.
Jadi penuh tantangan banget ya Bu buat mulai bisnis ini. Iya, kalau yang penting minat dan bakat. Iya. Kalau gitu ada tips-tips biar buat para pemirsa sekalian biar bisa cara buat jadi wirausahawan yang sukses itu gimana Bu? Ingin jadi, kalau orang sukses itu tidak harus aneh ya Mas ya, tidak harus punya bisa beli mobil mewah maupun rumah mewah ya. Tapi kalau menurut saya itu harus juga dengan percaya diri itu tadi dan tidak malu, berani mengambil resiko tadi. Apa namanya ya, gimana ya, tidak pantang menyerah, semangat gitu loh Mas. Semangat terus gitu ya. Semangat juang rupiah. Terus semangat. Oke. Kayaknya udah selesai nih Bu. Baik teman-teman, demikian kita tadi bincang-bincang wirausaha kali ini. Ternyata jadi wirausaha itu butuh minat, bakat, terus harus siap mental dulu ya Bu, biar bisa menghadapi berbagai macam tantangan buat bisa berwirausaha. Baik teman-teman, demikian tadi bincang wirausaha kita. Ternyata jadi wirausaha itu butuh perjuangan ya, pantang menyerah, niat yang kuat, dan yang penting halal ya. Jadi tidak serta-merta langsung sukses ya. Butuh perjuangan yang sangat banyak biar bisa sukses. Demikian bincang-bincang wirausaha siang ini. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk like, comment, and subscribe YouTube Estamu Majalaban ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sebagai pemandu acara ini, saya Iza pamit undur diri dan sampai jumpa di Estamu Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.